Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga Anda semua bahagia. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Bang Dudi. Masalah apa, Bang? Bagaimana manusia untuk mendapatkan bahasa atau komunikasi? Masalah bahasa. Ya. Oke, teman-teman, sebelumnya ngopi dulu. Nah, Rokoknya. kopi ketika otak perlu inspirasi. Nah, disingkat kopi. Oke, masalah bahasa. Apa kira-kira yang disampaikan Bang Dudi berkenan bahasa? Ya, dalam bahasa kan rata-rata anak kelas 7 atau baru masuk ke SMP atau SD kan bingung. Kenapa sih kita harus belajar bahasa Indonesia? Ya. Kenapa kok? Karena gimana ya? Wong bahasanya Bahasa kita sendiri kok kenapa? Kok masih dipelajari di sekolah? Nah, begitu ya. Nah, itu yang membuat anak-anak meremehkan bahasa Indonesia. Gurunya yang banyak ceramah, gurunya yang banyak memberikan teks seperti itu. Jadi sebelum saya ngajar itu saya jelaskan kenapa kok bahasa Indonesia itu penting. Gitu. Jawabannya apa? Jadi kenapa sih Pak bahasa Indonesia kok dianggap penting? Itu kan bahasa kita sendiri gitu ya. Terus gimana itu? Ya karena siapa lagi yang harus memakai bahasa Indonesia kalau bukan kita sendiri? Iya, yang melestarikan. Dan apalagi kalau kita kan di Jawa ini, penutur bahasa Jawa di usia remaja itu sangat berkurang kan. Kalau bahasa Jawa. Iya, bahasa Jawa ya makin berkurang. Kalau bahasa Indonesia kan otomatis dikuasai kan. Gitu ya. Dan pada masa remaja itu banyak kan para remaja itu yang senang menggunakan bahasa asing, bahasa Inggris. Biar kelihatan lebih keren gitu. Sebenarnya bahasa Indonesia ini sangat banyak kosakatanya. Jadi mereka itu belum menemukan kosakata yang baru. Jadi bosan seperti katanya. Kira-kira gitu ya. Iya. Jadi kalau pakai istilah asing itu mungkin keren, mungkin gaul gitu ya. Hai guys ya. Hai guys, itu kan menyerap dari asing. Guys. Jadi halo teman-teman, kira-kira demikian. Siapa yang melestarikan bahasa kita, bahasa nasional kita, kalau bukan kita sendiri, kita semua. Nah itu. Jadi saya jelaskan bagaimana kita mendapatkan bahasa. Dari kita waktu bayi, setiap manusia kan pasti punya bahasa asal. Ya, bahasa asal. Sebelum ke bahasa asal, bayi di otak manusia itu pasti ada namanya skemata. Skemata ya. Skemata itu merupakan alat perekam manusia. Jadi ketika bayi kan kita tidak bisa berbicara kan. Bisanya cuma mendengar saja, mendengar kata-katanya ibu kalian, bapak kalian. Gitu. Jadi bayi itu bingung sebenarnya. Ibu bicara apa? Ya. Tapi anak manusia ketika bayi sudah dianugerahi skemata itu ada teori namanya LAD dalam manusia. LAD itu Language Acquisition Device. Jadi kalau istilahnya teman-teman di komputer itu ada softwarenya. Ya softwarenya, ada device perangkat software yang halus itu pemberian Tuhan. Sehingga malah begini kok. Bayi yang masih di dalam kandungan yang sudah dihembuskan ruh oleh Tuhan 4 bulan lebih itu dia itu sudah bisa merekam. Iya, sudah bisa merekam. Nah, sebetulnya kan
apa namanya, kalau dipikir-pikir dengan akal pikiran dikejar-kejar loh, di logika kan sepertinya tidak mungkin, tidak bisa. Tapi itu kan kenyataan, urusan sunnatul, urusan Tuhan sendiri yang membuat seperti itu. Sehingga apa? Sehingga di dunia pesantren, di dunia para teman-teman kita yang apa namanya ya, misalnya begini, ketika istrinya hamil itu dimasukkan doa-doa, dimasukkan kalimat-kalimat yang bagus supaya nanti kelak janin ini lahirnya nanti diambil menjadi yang orang yang baik, harapannya demikian. Dan itu sepertinya kan di luar akal, akan tapi nyata adanya seperti itu. Ada dimensi yang bisa kita katakan itu gaib begitu kan ya, atau apa namanya, lho kok iso iku sik durung lahir nang donya, sik urung iso krungu apa-apa. Nah ternyata itu sejauh ini kira-kira teori apa, ada teori tentang itu? Ada. Kalau di kuliah itu namanya psikolinguistik ya, psikologi yang membahas mengenai kebahasaan itu. Jadi umur sekian bahasanya seperti ini, umur sekian biasanya bahasanya seperti ini. Bayi kan belum bisa apa ya, belum sempurna itu alat vokalnya atau alat untuk mengucapkan kata secara verbal itu masih belum sempurna, betul. Tetapi sudah bisa menangkap, bisa merekam, walaupun sang bayi tadi tidak menyadarinya, tidak mengerti maknanya seperti itu kan. Itu soal bahasa. Lalu cara mendapatkannya melalui bahasa ibu, pertama kalinya. Bahasa ibu. Jadi bahasa ibu tidak sama orang di dunia ini. Kalau saya bahasa Jawa, Bang Dudi ini bahasa Jawa, karena kita lahir di Jawa dengan kultur budaya apa namanya, orang tua kita, lingkungan kita itu semuanya bahasa Jawa. Keponakan itu ada bapak ibunya Jawa, kemudian kerjanya di Sulawesi, lahir anak pertama di sana, otomatis pakai bahasa Indonesia di sana, sehingga bisa dikatakan bahasa ibu anak tersebut adalah bahasa Indonesia. Kemudian umur kelas 2 SD dipulang ke Jawa, ke neneknya gitu ya. Saudara-saudara itu ya tidak bisa bahasa Jawa, tidak bisa memang. Jadi bahasa Indonesia. Jadi gini teman-teman, kira-kira teman-teman kalau punya anak kepingin bisa bahasa Inggris pinter, teman-teman nanti istrinya melahirkan, titipkan saja, tinggal di Inggris, titip di sana, pasti nanti 10 tahun kemudian diajak pulang ke Indonesia. Itu sudah yes no, tidak iso ngomong Jawa. Kira-kira gitu ya. Jadi bahasa ibu, bahasa pertama yang dia dapatkan, dia tangkap. Itu namanya kalau di hewan itu adaptasi ya. Kalau di manusia ini bukan apa ya, sosialisasi, sosiolinguistik. Dimana kamu dilahirkan, di situ kamu juga akan bertutur sesuai lingkungan. Ya. Nah, kemudian yang penting lagi, kenapa sih anak-anak sepertinya biasa saja belajar bahasa Indonesia di sekolah, mungkin juga di sekolah-sekolah sekitar kita di kabupaten ini, atau mungkin juga di mana SD, SMP. Mungkin mereka menganggap, oh ini bahasa kita sendiri, ini bosoku dewe wis ngene-ngene kiai. Merasa bisa menguasai penuh. Tidak sesederhana itu. Bahkan bahasa Indonesia itu lumayan banyak aturan-aturan, lumayan banyak teori-teori. Ada di PUEBI yang baru. Itu ya. Yang baru itu. Namanya PUEBI.
pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Nah, itu dari segi tata bahasa, dari segi struktur dan sebagainya. Di luar struktur, ya ada namanya pengetahuan bahasa. Ya. Bahasa Indonesia itu ada peribahasa yang sudah tidak bisa diubah-ubah. Ya begitu itu adanya. Saya belum lahir itu mungkin sudah ada. Ketika saya lahir, kemudian TK, SD, kelas 1, 2, 3, seterusnya itu sudah mendapatkan kata-kata peribahasa. Banyak kan itu peribahasa. Kemudian ada lagi ungkapan, mulai dari ujung kepala, besar kepala, ya kemudian Besar mulut, buka mata, besar mulut, hidung belang, panjang tangan, ada itu bahasa Indonesia. Ada lagi majas. Majas itu juga seni bahasa Indonesia kita. itu adanya di puisi atau syair atau pantun. Banyak macam-macamnya, ada metafora, ada personifikasi, hiperbola, litotes, eufemisme, metonomia, paradoks, pas prototo, totem proparte, apalah Banyak. itu teori-teorinya, dan contoh-contohnya juga apa tadi, peribahasa, ungkapan, gaya bahasa, Majas. iya majas, apalagi yang istilahnya pengetahuan bahasa, itu bahasa Indonesia. Kemudian secara pergaulan sosiolinguistik, bahasa memiliki nilai rasa, ya itu ya nilai rasa dan nilai emosi. Bahasa punya nilai sopan santun. Banyak contoh-contohnya banyak. Lalu yang kedua, ketika kita mendapatkan bahasa, yang pertama kan dari bahasa ibu. Terus yang kedua ada bahasa lingkungan sekitar. Ketika anak itu beranjak dari balita ke TK itu umur berapa? Yang kurang lebih TK itu 5 tahun 6. Kan sudah bisa bergaul dengan sekitarnya. Iya. Nah, tergantung anak atau balita tersebut, tergantung perkumpulan atau teman sebaya bagaimana di lingkungannya itu. Jadi kalau lingkungannya bicaranya notasinya rendah atau namanya, jadi istilahnya ada dialek, ada dialek semacam itu. Mungkin untuk masalah dialek kita bahas di bagian berikutnya. Kali ini sampai di sini dulu teman-teman. Bahasa, pentingnya bahasa dalam kehidupan kita. Memang bahasa itu adalah alat komunikasi. Tanpa bahasa kita tidak bisa berinteraksi, berhubungan, menyampaikan maksud kita, kan seperti itu. Seperti pada zaman belum ditemukannya aksara, masih simbol. Kan dulu zaman batu kan masih simbol di gua seperti itu. Iya. Oke, sebentar sampai di sini dulu. Jadi betapa pentingnya bahasa bagi kehidupan manusia di dunia ini. Kemudian khususnya bahasa Indonesia. Ini untuk anak-anak. Mari kita cinta bahasa kita, bahasa nasional, bahasa Indonesia, kita gunakan sebaik-baiknya, berbahasa yang baik dan benar. Nah, untuk masalah kelanjutan dialek ada di bahasan video selanjutnya. Terima kasih sampai di sini ya Bang Lydia. Oke, terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.